bagaimana Bu Ita dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, mungkin ujian moral. Yang saya lakukan dalam mengidentifikasi kasus-kasus baik dilema etika maupun moral, yaitu yang pasti awal yang saya lakukan itu berkoordinasi dengan semua pihak. Jadi semua warga sekolah, baik itu guru maupun wali murid, komite, bahkan saya bisa melibatkan atasan saya yaitu Bapak Pengawas dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada, tergantung cakupan permasalahannya. Kemudian setelah itu saya mencari data, fakta, kemudian siapa saja yang terlibat. Berikutnya Bu Ita, bagaimana Bu Ita menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, betul. Memang sebagai kepala sekolah cukup berat apabila kita dihadapkan pada permasalahan yang sama-sama benar. Betul, ya. Itu merupakan tantangan bagi kita sebagai kepala sekolah. Namun yang pasti Pak Toyib, saya menyelesaikan permasalahan tersebut, saya pasti berpegang teguh pada peraturan atau tata tertib di lembaga yang sudah disepakati bersama. Bukan disepakati oleh saya saja, bukan dibuat oleh saya saja, tapi disepakati bersama. Itu menjadi pegangan teguh bagi saya untuk menyelesaikan permasalahan maupun mengambil keputusan. Namun saya tidak meninggalkan nilai-nilai kebaikan maupun kebermanfaatan untuk semua pihak. Kira langkah-langkah dan atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Ita lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang pertama saya harus menganalisis kasusnya dulu, permasalahan dulu seperti apa, kemudian saya memanggil dan berkomunikasi dengan semua pihak yang sudah terlibat, kemudian saya mencari fakta dan data dari permasalahan tersebut agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan, kemudian saya akan berkomunikasi dengan semua pihak, dan setelah itu saya akan bermusyawarah dengan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ita anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif yang membantu saya sebagai kami menjadi saya satu, ya kami punya budaya positif, yaitu selalu bermusyawarah, selalu berbicara, selalu berkoordinasi dengan semua pihak. Apa yang menjadi tantangan selama ini dalam pengambilan kasus dilema etika? Tantangan yang saya hadapi Pak Toyib, ini saya cerita nih. Tantangan bagi saya kalau saya mengambil sebuah keputusan itu apabila permasalahannya itu terjadi di lingkup intern sekolah. Misalnya antar guru satu dengan satu, mereka memiliki sudut pandang yang berbeda, memiliki misalnya saya benar, seperti itu. Nah, saya sebagai kepala sekolah, bagaimana menyatukan dua pendapat ini tanpa menyakiti dua hati ini, karena bila terjadi permasalahan tersebut, saya sebagai kepala sekolah harus segera menyelesaikan, Pak. Kenapa? Karena apabila ini tidak segera diselesaikan, maka ini akan mengganggu kekondusifan lembaga kita. Kalau lembaga kita sudah tidak kondusif, pasti program-program yang kita canangkan atau yang kita laksanakan akan terganggu. Karena permasalahan ini pasti akan menghambat berjalannya program-program di sekolah. Maka itu tantangan saya, bagaimana saya harus menyelesaikan permasalahan yang menjadi intern. Selanjutnya Bu Ita, apakah Bu Ita memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah langsung menyelesaikan di tempat dalam dalam waktu itu juga atau bagaimana? Kalau penyelesaian permasalahan itu
tergantung ringan beratnya permasalahan tersebut. Jadi kalau memang permasalahan tersebut cukup ringan dan bisa saya selesaikan dalam waktu itu, ya sudah saya selesaikan, saya ambil keputusan. Namun saya tidak ceroboh atau sembarangan dalam mengambil keputusan, tetap melihat banyak hal, tetap memperhatikan banyak hal, mempertimbangkan banyak hal. Nah, namun apabila permasalahan tersebut cukup berat, itu saya butuh penjadwalan. Kenapa? Karena saya butuh tahu benar apa permasalahannya, siapa saja yang terlibat. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini ibu rasakan yang mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Di lembaga kami punya peraturan yang sudah disepakati bersama, kemudian kami juga punya visi misi yang jelas. Di lembaga kami juga punya budaya positif, yaitu selalu bermusyawarah dan berkomunikasi dan Bapak Ibu semuanya, setelah saya mendengarkan dan melakukan wawancara bersama Kepala Sekolah SD Negeri Jatisari 01 Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang, ternyata saat kita harus memutuskan sebuah kasus yang berhubungan dengan etika atau kesucian moral, maka ada banyak yang harus kita lakukan. Di antaranya yaitu kita harus melakukan komunikasi, harus melakukan analisa lebih lanjut. Mungkin analisa yang dipakai adalah dengan mempertimbangkan 9 langkah dan juga prinsip dan 4 paradigma dilema etika. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa ya. Bagaimana Sundari dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kesucian moral? Kalau untuk menangani kasus etika yang pertama itu saya mengidentifikasi kasus tersebut, apakah kasus itu termasuk etika atau setelah kami menemukan bahwa kasus hukum etika atau kesucian moral, baru saya menggunakan. Iya, seperti intinya itu kita terlebih dahulu gitu. Bu Sundari, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya ya Pak, selaku pimpinan di sini, sebetulnya bisa langsung, tapi saya tidak melakukan. Saya harus berkolaborasi dulu dengan kemudian setelah berkolaborasi baru saya bisa menentukan langkah saya mengambil keputusan dengan kaitkan 4 paradigma etika, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah. Bu Sundari, ini semakin menarik kalau kita bicara tentang problematika tentang dilema etika ya, karena memang kita itu seringkali dihadapkan dengan dengan permasalahan yang mengandung rasa itu ya. Begini Bu Sundari, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menangani problematika dilema etika? Selama ini yang saya lakukan adalah langkah-langkah yang saya ambil. Yang pertama jelas mengidentifikasi dulu dari kasus tersebut. Setelah mengidentifikasi, kemudian saya mengenali nilai apa yang akan atau yang utama dari kasus itu. Setelah itu kemudian saya menentukan siapa yang adalah jelas, mencari fakta-fakta. Saya baru melakukan pengujian dan melaksanakan 3 prinsip solusi yang mencari penyelesaian dari kemudian saya menyelesaikannya dan hal-hal apa
apa saja Ibu yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang selama ini memang yang saya anggap efektif, yang pertama itu adalah menggunakan tiga prinsip resolusi yang berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa hormat. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang juga merupakan hal yang efektif menurut saya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya, etika itu kan permasalahan yang agak rumit, yang agak sulit untuk memutuskan karena menyangkut hal yang sama-sama. Menurut saya tantangan yang saya hadapi yaitu kesulitan karena sama-sama benar dalam mengambil keputusan itu, maka saya harus benar-benar bijaksana dalam menentukan keputusan dan aturan yang berlaku serta rasa peduli terhadap sesama. Ibu Uzundari, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah juga langsung menyelesaikan saat Ibu menghadapi permasalahan dilema etika? Dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu saya lihat juga seberapa besar kasus tersebut, apakah berpengaruh terhadap. Kalau memang dirasa itu sangat besar pengaruhnya terhadap lembaga, maka kami akan membuat jadwal khusus. Kalau memang diperlukan, saya harus mengundang orang lain yang berpihak seperti komite, apa itu saya membuat jadwal khusus. Kalau yang ditangani itu masih ditangani sendiri, maka saya tidak membuat jadwal. Jadi menyesuaikan Bu ya. Menyesuaikan. Karena kalau misalkan kasusnya itu harus melibatkan orang lain, ya kita menyesuaikan juga kapan akan bisa. Baru kita membuat jadwal, kita afirmasi apakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Saya sebagai kepala sekolah itu dalam keputusan, alhamdulillah itu ada yang membantu, yaitu Dewan Guru, karena mereka harus mencari fakta-fakta dari kasus tersebut. Ada beberapa manfaat dan informasi yang bisa saya tangkap bahwasanya dalam menangani kasus dilema etika itu kita harus selalu mengutamakan kepentingan siswa, bagaimana kita bisa memberikan layanan dan bisa memberikan yang terbaik untuk pelayanan semuanya yang berbahagia. Penanganan kasus dilema etika itu yang pertama harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya dan juga ada 4 paradigma dilema etika dan 9 langkah, sehingga keputusan yang kita ambil itu akan selalu berada pada keberpihakan dan jangan kemana-mana.